keren sekali. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Gary adalah mantan penyelidik. Dia mempunyai istri bernama Karen dan dua anak perempuan yang bernama Rachel dan Connie. Seperti biasanya, pagi ini Gary dan Karen mengantar Rachel dan juga Connie ke sekolah. Di tengah jalanan kota yang macet, mereka melihat orang-orang berlarian serta banyak helikopter yang melintas. Gary lalu mendengar siaran radio yang memberitakan ada wabah aneh yang kini menyebar ke 12 negara dengan cepat. Tiba-tiba sebuah sepeda motor yang menghindari polisi menabrak spion tanpa meminta maaf. Gary pun keluar mobil untuk mengambil spionnya. Beberapa saat kemudian terjadi ledakan di depan mereka. Semua orang pun panik. Tiba-tiba dari belakang, truk besar yang hilang kendali menabrak mobil-mobil yang ada di depannya. Merasa ada yang tidak beres, Gary memacu mobilnya mengikuti truk itu dari belakang. Mobil itu langsung ditabrak oleh mobil ambulans. Setelah memastikan semua keluarganya baik-baik saja, Gary membawa mereka keluar dari dalam mobil. Gary melihat keadaan yang sudah sangat kacau. Dia melihat seorang perempuan menghancurkan kaca mobil dengan kepalanya. Setelah itu perempuan itu menggigit seorang pria yang keluar dari mobil itu. Dan 12 detik kemudian, pria yang barusan digigit berubah menjadi agresif dan dia pun berubah menjadi zombie. Gary langsung membawa anak dan istrinya masuk ke dalam mobil ambulans. Dan satu zombie muncul berusaha menyerangnya. Karen langsung menendang zombie itu hingga terlempar. Gary langsung menjalankan mobil berusaha keluar kota. Dalam sekejap saja, hampir seluruh warga kota berubah menjadi zombie. Di tengah jalan, Gary menghentikan kendaraannya karena penyakit asma Rachel yang kambuh. Dan tiba-tiba mantan rekan Gary yang bernama Thierry yang sekarang menjadi wakil sekjen PBB menelpon Gary. Thierry berniat untuk menjemput Gary karena dia membutuhkan bantuan Gary untuk mengatasi wabah ini. Beberapa saat kemudian, Gary dan keluarganya masuk ke dalam supermarket yang sudah porak-poranda. Gary membawa Rachel pergi mencari obat asma, sementara Karen mencari makanan bersama Connie. Dan setelah mendapatkan obat yang dimaksud, Gary melihat Karen diserang oleh dua pria. Gary langsung menembak orang itu. Saat Gary dan keluarganya keluar, ternyata mobil yang tadi mereka naiki sudah hilang. Dan Karen langsung melihat sebuah apartemen di dekat mereka. Gary kemudian menelpon Thierry untuk memberitahu lokasi mereka. Thierry pun berkata kalau dia akan menjemput Gary di atas apartemen saat matahari terbit besok. Dan di saat Gary dan keluarganya berusaha masuk ke dalam apartemen, mereka harus berhadapan dengan para zombie. Gary dan keluarganya pun berusaha kabur. Dan Gary dan keluarganya ditolong oleh sebuah keluarga yang menempati salah satu kamar apartemen. Pasangan yang menyelamatkan Gary itu membuatnya berpikiran baik dan ternyata dia mempunyai anak yang bernama Thomas. Keesokan harinya, Gary berusaha membujuk ayah Thomas untuk ikut kabur bersamanya. Namun orang itu menolak. Gary pun bersiap-siap untuk naik ke atap apartemen. Dan Gary dan keluarganya keluar dari dalam kamar apartemen. Para zombie lalu muncul mengejar Gary. Gary pun berusaha menahan para zombie dengan senjata yang dia punya. Sementara Karen dan kedua anaknya berhasil sampai di atap terlebih dahulu. Gary kesulitan menghadapi zombie yang menyerangnya sampai-sampai dia terkena cipratan darah zombie. Dan tiba-tiba dari belakang, Thomas datang menembak zombie itu.
Carrie kemudian membawa Thomas naik ke apartemen. Namun, Carrie langsung menuju ke pinggiran gedung dengan takut dia sendiri berubah menjadi zombie karena barusan terkena cipatan darah zombie. Setelah menunggu selama 12 detik, ternyata Gary tidak berubah menjadi zombie. Sebuah helikopter kemudian mendekat. Carrie dan keluarganya bersama dengan Thomas langsung naik ke dalam helikopter. Mereka akhirnya berhasil kabur. Singkat cerita, helikopter itu membawa mereka menuju kapal induk yang milik Amerika berada di perairan Samudra Atlantik. Flashback yang ketakutan pun tiba-tiba tergelincir dan tidak sengaja menembak dirinya sendiri hingga tewas. Beberapa tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Spiky kemudian datang membantu Carrie, dan Spiky membantu timnya dan yang masih selamat masuk ke dalam markas militer. Sesampainya di dalam markas, Spiky memberitahu kalau zombie-zombie itu tertarik dengan suara yang begitu keras. Zombie-zombie itu juga baru bisa dibunuh dengan ditembak di kepala. Gary kemudian memberitahu kalau dia datang ke sini dan mencari tahu karena sebelum wabah zombie ini menyerang, petugas di camp ini mengirim email melaporkan kemunculan wabah zombie. Spiky kemudian membawa Gary ke sebuah ruangan. Di sana, Gary melihat beberapa jasad manusia yang hangus dibakar. Spiky berkata kalau orang yang diikat merupakan tentara. Dia ditemukan dengan mulut berbusa berwarna hitam. Seorang dokter berusaha menolongnya, namun dokter itu juga digigit berubah menjadi zombie. Dan di sini apa yang menggigit tentara itu? Karena semua berkas yang ada hangus terbakar. Seorang prajurit dengan kaki pincang, dia adalah saksi kejadian ini. Gary mengira kaki pincangnya juga karena diserang oleh zombie, tapi ternyata dia sudah lama menderita sakit yang membuat kakinya pincang. Spike lalu menceritakan kalau prajurit pincang itu sempat berada di tengah-tengah amukan zombie. Namun anehnya, dia tidak diserang sama sekali. Gary lalu mendekati anggota karena menjual kayak semacam senjata ilegal ke Korea. Agen itu sepertinya tahu tentang wabah zombie ini, dan agen itu kemudian memberitahu kalau Korea Utara berhasil selamat dari wabah zombie ini dengan mencabut gigi 23 juta warganya sehari sebelum wabah ini mulai beredar ke seluruh dunia. Dan itu mengatakan kalau Israel berhasil selamat dari wabah ini dengan wabah membangun tembok tinggi dan mengevakuasi seluruh penduduknya sudah sejak lama sebelum wabah ini mulai menyebar. Israel berhasil mempersiapkan diri lebih awal dan karena mendapatkan laporan dari intelijen Israel bernama Jorgan. Dan mendengar hal ini, Gary pun memutuskan untuk pergi ke Israel menemui Jorgan dan mencari tahu asal muasal virus ini. Sebelum berangkat, Gary mencoba menghubungi Karen dan sambungan terputus akibat sinyal yang begitu jelek. Untuk kembali ke pesawat, di sini Gary dan prajurit yang lain harus menggunakan sepeda agar tidak menimbulkan suara yang memancing para zombie datang. Sementara Spiky akan mengendarai truk untuk membawakan bahan bakar pesawat karena mereka harus mengisi bahan bakar lebih dulu sebelum terbang. Carrie dan kedua temannya kemudian mulai berangkat. Di tengah jalan, tiba-tiba Karen menelpon membuat para zombie terpancing dan datang menyerang. Pasukan yang ada di sana berusaha untuk menghadapi zombie itu, tapi Spiky membawa bahan bakar menuju pesawat dan serangan itu mengakibatkan satu zombie menggigit kakinya. Spiky pun harus ditembak mati. Setelah bahan bakar pesawat penuh, Carrie dan temannya menerbangkan pesawat itu. Carrie kemudian
menghubungi Karen untuk memberitahu kalau dia tidak menemukan apa-apa di Korea Selatan dan sekarang dia sedang terbang menuju Israel. Dan singkat cerita, Gary pun akhirnya sampai di Israel. Gary lalu dijemput oleh beberapa prajurit Israel. Gary diantar untuk bertemu dengan Jorgan. Di hadapan Jorgan, Gary sangat ingin tahu bagaimana Jorgan bisa tahu lebih awal tentang wabah zombie ini. Jorgan pun memberitahu kalau tentara Israel menyadap telepon pasukan India yang menyebutkan tentang kemunculan wabah zombie. 9 orang penyadap melaporkan hal yang sama, dan setelah Jorgan menyelidiki hal itu sendiri, dia pun yakin kalau informasi itu benar. Namun, Jorgan tidak bisa memastikan kalau India adalah negara awal kemunculan dari wabah ini. Jorgan kemudian membawa Gary melihat tembok pembatas yang dibangun sangat tinggi yang melindungi wabah zombie. Jorgan memasukkan 1 orang yang berhasil selamat ke tempat ini. Sementara itu, di luar tembok, jutaan zombie terlihat berkeliaran. Di dalam tembok, di sini sekelompok pengungsi yang senang menyanyikan lagu bersama-sama dengan sangat keras. Mereka tidak sadar kalau suara itu membuat para zombie yang ada di luar tembok menjadi agresif dan mulai bertumbuk memanjat ke tembok. Gary pun akhirnya menyadari kalau keadaan di sekitar terlalu berisik. Namun semuanya terlambat. Zombie-zombie itu berhasil naik memanjat tembok dan di sini memasuki ke pemukiman. Zombie-zombie itu, namun dengan sangat cepat jumlah zombie bertambah menjadi sangat banyak setelah menggigit orang-orang. Jorgan pun menyuruh beberapa prajurit untuk mengantar menuju bandara. Gary kemudian merasa heran melihat seorang kakek yang dilewati oleh para zombie begitu saja, seakan tidak melihat kakek itu. Situasi kemudian semakin kacau karena para zombie dengan cepat menginfeksi seluruh penduduk kota. Gary dan prajurit Israel terus berlari mencari jalan untuk mencapai helikopter yang akan membawa Gary menuju ke bandara. Gary melihat seseorang dengan kepala botak dan dilewati dengan begitu saja. Seorang prajurit wanita bernama Steken melemparkan bom untuk membunuh zombie yang mendatanginya. Tapi ternyata ada 1 zombie yang masih hidup. Steken berhasil membunuh zombie itu, namun zombie itu menggigit tangan Steken. Tanpa pikir panjang, Gary langsung memotong tangan Steken itu. Gary kemudian membalut luka Steken sambil berhitung. Setelah ditunggu selama 1 menit, ternyata Steken tidak berubah menjadi zombie. Gary pun berniat membawa naik ke helikopter, namun para zombie menyerang helikopter itu hingga jatuh. Pilot yang seharusnya menumbuk Gary di sini terbang begitu melihat helikopter yang seharusnya membawanya. Gary kemudian melihat pesawat penumpang yang lepas landas. Pasukan Israel menghentikan pesawat itu agar dia bisa naik. Setelah naik ke dalam pesawat, pesawat itu langsung terbang. Di dalam pesawat itu, Gary melihat kota Yerusalem dengan cepat berubah menjadi sarang zombie. Dan di saat Gary sedang mengobati luka Steken, Gary teringat prajurit di Kamham yang pincang dan lolos dari serangan zombie. Begitupun dengan kakek dan anak botak yang sebelumnya dia lihat dilewati. Begitu saja, kakek dan anak botak itu terlihat seperti orang yang sedang sakit. Gary pun akhirnya menyimpulkan kalau para zombie itu tidak menggigit orang yang sedang sakit. Dan Gary mencoba menghubungi melalui HP yang digunakan. Gary meminta Thierry untuk mencari fasilitas terdekat yang bisa membuat vaksin. Namun Thierry harus tahu di mana lokasinya berada sekarang. Gary pun memberikan teleponnya ke pilot pesawat untuk memberitahu lokasi keberadaannya. Setelah berbincang dengan Thierry, sang pilot memberitahu kalau mereka akan mendarat di Cardiff, Kuil.
dan dia memberikan secari kertas tempat alamat laboratorium yang bisa membuat vaksin. Beberapa kemudian, Carrie merasakan guncangan. Carrie merasa ada yang tidak beres. Saat melihat kabin sebelah, Carrie kaget melihat penumpang di kabin sebelah itu sudah berubah menjadi zombie. Carrie pun berusaha menenangkan penumpang di dalam kabinnya agar tidak menimbulkan suara. Carrie lalu menghalangi pintu kabin dengan menumpuk koper-koper dan tas. Namun ada satu tas yang terjatuh menimbulkan suara. Para zombie yang mendengarnya langsung menerobos masuk, dan zombie-zombie itu mencoba untuk masuk. Carrie berusaha untuk menahan zombie, sementara Second menembaki zombie-zombie itu. Carrie kemudian mengambil granat milik Second. Karena tidak ada jalan lain lagi, Carrie meledakkan granat itu hingga menimbulkan lubang di pesawat. Para zombie itu pun tersedot keluar pesawat. Carrie dan Second lalu memasang sabuk pengaman, dan di sini pesawat itu mendarat dengan darurat. Dan singkat cerita, Carrie siuman dengan tubuh yang penuh luka, dan di sini dia tidak menemukan Second di sampingnya, dan dia perutnya tertusuk besi hingga menembus punggungnya. Second kemudian muncul menolong Carrie. Second lalu memapah Carrie menuju ke tempat tujuan mereka, laboratorium WHO yang bisa membuat vaksin. Namun Carrie langsung pingsan karena kehabisan banyak darah. Berita jatuhnya pesawat yang dinaiki Carrie akhirnya sampai di kapten. Selain itu, selama beberapa hari kemudian, mereka juga tidak bisa menghubungi Carrie. Akhirnya, kapten menyimpulkan bahwa Carrie sudah meninggal, dan Karen dan anak-anaknya terpaksa harus dipindah. Carrie mencoba meyakinkannya kalau Carrie itu masih hidup, dan Karen dan anak-anaknya dipindahkan ke zona karantina yang ada di Nova Scotia. Dan di tempat lain, Carrie kemudian siuman dengan tangan yang diikat. Seorang staf bernama William mengatakan di sini dia sudah pingsan selama 3 hari. Seorang dokter yang bernama Safi menuduh kalau Carrie adalah orang yang berbahaya. Carrie pun menyuruh Chavi untuk menelpon nomor yang ada di telepon itu. Dan setelah dihubungi, Thierry yang menjawab telepon itu lalu menjelaskan kalau Carrie adalah penyelidik yang dikirim oleh PBB untuk mencari informasi mengenai wabah zombie ini. Thierry kemudian memberitahunya kalau Karen dan anak-anaknya sudah dipindahkan ke Nova Scotia karena mereka mengira Carrie sudah tewas. Mendengar hal itu, Carrie bersikeras untuk pergi menjemput istri dan anaknya, dan Second kemudian datang menenangkan Carrie. Chavi juga meyakinkan Carrie kalau keluarganya pasti baik-baik saja. Chavi ingin dia fokus dan di tujuan awal dia datang ke tempat ini. Carrie kemudian bertanya apakah tempat ini memiliki sampel virus penyakit berbahaya yang masih bisa diobati. Carrie kemudian dibawa masuk ke dalam laboratorium. 2 orang dokter yang bernama Natasha dan Top, mereka pun bingung karena sampel penyakit itu tidak akan bisa menyembuhkan orang yang berubah menjadi zombie, karena pada dasarnya orang yang berubah menjadi zombie itu sudah mati. Carrie kemudian menjelaskan kalau virus penyakit itu bukan untuk zombie, melainkan untuk manusia. Carrie menceritakan bahwa saat dia melihat orang-orang yang sakit dilewati oleh para zombie begitu saja, Carrie yakin kalau zombie hanya mengincar manusia yang sehat. Dengan menyuntikkan virus penyakit berbahaya itu ke dalam tubuh manusia, mereka akan bisa menghindari serangan zombie. Para dokter itu pun mulai berpikir, jika apa yang dikatakan oleh Gary benar, umat manusia akan dengan mudah dengan memusnahkan zombie-zombie itu tanpa takut digigit. Namun masalahnya, semua sampel penyakit itu disimpan di dalam gedung B, dan saat ini gedung B sudah dikuasai oleh para zombie. Dari layar CCTV,
William memperlihatkan tempat penyimpanan penyakit serta jalan menuju ke sana. Meskipun berbahaya, Gary dan Second memutuskan untuk tetap pergi menuju gedung B. Chavi pun akan ikut memandu mereka berdua. Dan sebelum ke sana, di sini dia memasang di lengan dan di kaki. Mereka bertiga pun memasuki jembatan menuju gedung B. Dan Gary, Second, dan Chavi harus bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak terdengar oleh zombie. Sementara itu, William dan lainnya memantau lewat layar CCTV. Dan saat sedang menelusuri gedung B, Javi tidak sengaja menimbulkan suara membuat satu zombie bereaksi. Second pun akhirnya menembak zombie itu. Alhasil suara tembakan itu menarik semua zombie mendekat. Carrie pun sengaja membuat suara untuk membuat perhatian para zombie. Dan di saat dia berniat untuk menolongnya, ada banyak zombie di depan mereka. Dan di sini dia memutuskan untuk kembali sambil memancing para zombie untuk menjauhi Carrie. William dan Bob langsung membuka pintu agar dia tidak bisa untuk pergi. Dan dia melihat pergerakan Gary yang sendirian di layar CCTV. Dia melihat Gary akhirnya berhasil sampai di ruang penyakit, dan Natasha langsung menghubungi Gary lewat telepon untuk membuka ruang penyimpanan. Setelah masuk ke dalam ruang penyimpanan, Gary mengambil beberapa sendok penyakit yang ada di sana. Saat dia akan keluar, ada satu zombie menghadangnya di depan pintu. Gary lalu akhirnya memutuskan akan menyuntikkan satu sampel penyakit ke tubuhnya sendiri untuk mengetes teorinya apakah benar atau tidak. Dan dia tidak tahu sampel mana yang aman dan tidak. Gary pun akhirnya menulis pesan meminta yang lain untuk memberitahu keluarganya kalau dia menyayangi mereka, untuk jaga-jaga jika Gary mati akibat menyuntikkan penyakit yang salah. Carrie menyuntikkan salah satu penyakit itu ke dalam tubuhnya. Carrie langsung merasa lemas. Beberapa menit kemudian, setelah tubuhnya mulai demam dan sudah terasa sakit, Carrie kemudian bangkit. Dia lalu membuka pintu dan ternyata berhasil. Zombie yang ada di sana tidak menggigitnya dan membiarkan Gary pergi begitu saja. Dan saat dia berjalan keluar, dia menjatuhkan kaleng minuman untuk memancing para zombie yang ada di jembatan. Para zombie itu pun berlarian melewati Gary begitu saja. Natasha kemudian menyuntikkan vaksin untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh Gary. Dan ketika dia sehat kembali, Gary langsung menemui keluarganya yang ada di Nova Scotia. Dan WHO menciptakan vaksin agar para zombie tidak menyerang manusia. Dan vaksin itu didistribusikan ke seluruh dunia. Dengan bantuan vaksin ini, semua orang di seluruh dunia akhirnya berhasil melawan balik zombie-zombie ini. Dan berakhirlah alur cerita film ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.